Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime One Piece 1175 rilis di minggu ini. Dan sang editor alias abdi dalamnya Oda sudah memberikan sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1175. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya, geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Ho 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 ho. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. Yap, inilah preview dari sang editor untuk One Piece chapter 1175. Luffy dan Loki mulai bergerak dalam pertempuran yang kacau di Elbaf. Sudah jelas jika Luffy dan Loki akan menjadi highlight utama dalam One Piece chapter 1175. One Piece terbaru masih melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Kita kembali diperlihatkan sosok naga kolosal milik Loki. Pulau Elbaf diperlihatkan dari jauh. Dan akhirnya kita bisa melihat sebesar apa naga hitam milik Loki. Di mana tubuh naga kolosal milik Loki benar-benar mampu menutupi sebagian besar langit yang ada di Pulau Elbaf. Kalian bisa membayangkan skalanya seperti ini. Luffy terlihat mungil di hadapan para raksasa. Kemudian para raksasa terlihat mungil di hadapan monster MMA milik Killingham. Bahkan Loki dalam wujud normalnya juga terlihat kecil di hadapan monster MMA Draugr. Nah, ketika Loki berubah ke wujud naga hitamnya, para monster MMA itu terlihat mungil di hadapan Loki. Jarul kembali menjelaskan mengenai apa yang tertulis di dalam kitab suci Harley mengenai makhluk raksasa yang muncul bersama dengan sang dewa matahari. Makhluk itu adalah naga hitam raksasa yang muncul di dunia pertama, dan makhluk itu dulu membantu sang dewa matahari dalam bertarung melawan dewa bumi dan juga ular api neraka. Yap, apa yang dikatakan oleh Jarul ini juga diperlihatkan pada mural yang ada di batang pohon harta karun Adam, di mana ada sosok naga yang turun dari atas pohon Adam dan beradu nafas api dengan sosok ular raksasa. Berbarengan dengan penjelasan dari Jarul ini, naga hitam milik Loki kembali diperlihatkan, dan kali ini kita diperlihatkan nama dari buah iblis legendaris ini, Mythical Zoan Ryu Ryunomi model Nidhogg. Naga yang sangat cocok dengan mitologi Nordik yang menjadi inspirasi utama dari Eiichiro Oda untuk Elbaf. Dalam mitologi Nordik, Nidhogg memang digambarkan sebagai sosok naga hitam dan juga sebagai naga penghancur karena makhluk ini terus menggerogoti akar dari pohon Yggdrasil. Sama seperti apa yang dinyatakan oleh Loki jika dia adalah seorang destroyer dan bukan penyelamat. Menariknya adalah tidak diperlihatkan adanya Hagoromo yang melingkar di leher naga raksasa milik Loki. Sedangkan dari wujud Gear 5 Luffy terlihat jelas ada Hagoromo yang melingkar di lehernya. Itu artinya ini bukanlah kesalahan gambar dari Oda. Dan itu berarti Loki belum sampai ke tahap Awakening. Sehingga potensi dari kekuatan buah iblis legendaris yang dimiliki oleh Loki masih sangat besar. Sampai saat ini masih ada satu senjata kuno yang detailnya belum diperlihatkan. Dan bahkan baru diberitahu namanya saja. Benar, senjata kuno Uranus. Dalam mitologi Yunani, Uranus adalah dewa langit, di mana sosok naga Loki benar-benar merepresentasikan sebagai penguasa langit, ditambah dengan kekuatannya yang dapat memunculkan badai salju berbarengan dengan petir yang menyambar-nyambar, menandakan jika naga hitam ini memang menguasai langit. Langit dikuasai oleh senjata kuno Uranus, lautan dikuasai oleh senjata kuno Poseidon, dan daratan dikuasai oleh senjata kuno Pluton. Ketiga senjata kuno ini sekarang benar-benar berada dalam genggaman Luffy. Jika Loki adalah Uranus, lalu bagaimana dengan senjata yang digunakan oleh Imu untuk menghancurkan Pulau Lulusia? Kalian harus ingat jika Dr. Vegapunk mengatakan dalam siarannya jika di masa abad kekosongan terjadi perang antar senjata kuno. Itu artinya baik dari pihak Joy Boy maupun pihak pemerintah dunia, keduanya masing-masing memiliki senjata kuno. Dahulu ada sebuah kerajaan yang disebut dengan The Great Kingdom, dengan peradaban yang sangat maju dan menggunakan Mother Flame sebagai sumber energi mereka. Dan ingat dengan perkataan Sebek, jika Imu mengambil tahta dunia dari tangan Davy Jones, senjata kuno yang dimiliki oleh Imu
dia dapatkan dari The Great Kingdom. Sedangkan senjata kuno yang ada di pihak Joy Boy adalah Uranus, Poseidon, dan Pluton. Di sini hanya Pluton saja yang merupakan senjata kuno yang dibuat sebuah kapal penghancur yang sepertinya dibuat oleh para raksasa Galeira. Dan bahan bakar dari Pluton bukanlah Mother Flame, melainkan api primordial yang dihasilkan dari kekuatan Awakening dari buah iblis Nidhogg milik Loki. Dari mural ini terlihat jelas jika pertarungan api ini diibaratkan sebagai pertarungan api Mother Flame dan api primordial Muspelheim dari kekuatan Uranus. Itulah kenapa Loki harus segera bisa mencapai Awakening buah iblisnya untuk pertarungan senjata kuno melawan pemerintah dunia di perang akhir nanti. Selanjutnya yang bisa saja terjadi di One Piece chapter 1175 adalah pertarungan lanjutan antara Zoro melawan Domira versi Dory dan Brogy. Seharusnya tidak semudah itu mereka dikalahkan, apalagi mereka sudah sering menebas satu sama lain. Jika mereka berdua menyerang balik ke arah Zoro, pasti si Marimo akan sedikit kesulitan. Karena dia tak boleh berada di antara kedua monster iblis itu agar tidak ikut terkena efek Domira versi dari Im Sama, dan seharusnya Hajrudin serta Stenson ikut andil dalam pertarungan ini setidaknya untuk mengalihkan perhatian dari Domira versi Dory dan juga Brogy. Atau malah menjadi lucu jika Dory dan Brogy malah kembali saling serang satu sama lain, karena memang sebelumnya mereka berdua benar-benar suka berdebat dan berkelahi satu sama lain. Selanjutnya, pergerakan dari Killingham juga patut untuk diwaspadai, karena di chapter sebelumnya dia diperlihatkan sedang bergerak. Apakah dia saat ini sedang menuju ke tempat Somers berada untuk mengatasi kekacauan yang dilakukan oleh Somers terkait anak-anak yang mereka culik? Itu artinya akan ada pertarungan antara Somers dan Killingham melawan Luffy dan Loki. Kemudian di area lain, Imo yang masih menguasai tubuh Gunko masih akan meladeni Brook. Imo penasaran kenapa si tengkorak ini bisa mengetahui masa lalu dari Gunko. Apa sebenarnya hubungan dia dengan Gunko di masa lalu? Apalagi Brook malah ingin menghajar Gunko, tapi dia tidak sadar jika sosok yang dia hadapi sedang dikuasai oleh entitas paling berkuasa di dunia ini. Semoga saja Brook tidak mati ya guys. Seharusnya minggu depan One Piece tidak libur setelah minggu kemarin Oda sudah mendapatkan jatah liburannya. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.